Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Di video kali ini saya akan membahas tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan informan. Wawancara memiliki kesamaan dengan angket, kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Tujuan wawancara. Adapun tujuan wawancara, yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data tatkala peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Nah, oleh karena itu, di dalam melakukan wawancara jenis ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Nah, dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Yang kedua, wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ini adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini yaitu wawancara gabungan antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan cara pihak yang diajak wawancara dan diminta pendapat dan ide-idenya. Langkah-langkah dalam menyusun pedoman wawancara. 1. Merumuskan tujuan wawancara. 2. Membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara. Nah, di sini saya mempunyai bentuk kisi-kisi pedoman wawancara dan format pedoman wawancara. Nah, di dalam kisi-kisi ini tercantum masalah apa yang ingin kita wawancarai. Apa tujuannya? Nah, apa pertanyaan yang ingin kita wawancarai dan apa bentuk pertanyaannya? Misalnya bentuk pertanyaannya bermacam-macam itu. Yang kedua di sini ada format pedoman wawancara. Kolom pertama ada aspek-aspek yang diwawancarai. Apa aspek-aspek apa yang ingin kita wawancarai? Dan ringkasan jawabannya. Jadi jawaban dari informan tadi kita buat di sini, diringkaskan jawabannya tersebut. Setelah kita buat kisi-kisi dan pedoman wawancara, langkah selanjutnya yaitu menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Nah, untuk itu kita perlu perhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, dan jangan membuat peserta didik bersikap defensif. Langkah keempat, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki. Jadi, sebelum kita melakukan
wawancara, kita uji coba terlebih dahulu pedoman wawancara kita tersebut, sehingga kita akan mengetahui apa kelemahan-kelemahan dari pertanyaan yang telah kita susun tadi. Dan langkah terakhir, melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyusun pedoman wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara. Yang pertama, kita harus menjalin hubungan baik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Nah, perlu kita bina sehingga akan terciptanya hubungan yang akrab dan harmonis. Yang kedua, dalam mewawancarai informan, jangan terlalu kaku. Tunjukkan sikap yang bersahabat, ramah, terbuka, supaya kita dan informannya merasa nyaman. Yang ketiga, perlakukan responden itu sebagai sesama manusia. Maksudnya seperti ini. Jadikan informan ini seseorang yang sangat-sangat penting. Yang keempat, hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat netral. Dan yang terakhir, pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dan dengan bahasa yang sederhana. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam wawancara. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.